sempit kita berharap dapat nyaman di rumah, tapi ternyata gak semua orang mendapatkannya. Kondisi hidup Isnan adalah salah satu potret dari tidak terjangkaunya harga rumah di Indonesia, khususnya di perkotaan. Ini jam sibuk di Jakarta, semua orang berebut ruang. Dengan ruang gerak di publik yang begitu sempit kita berharap dapat nyaman di rumah, tapi ternyata gak semua orang mendapatkannya. Kondisi hidup Isnan adalah salah satu potret dari tidak terjangkaunya harga rumah di Indonesia, khususnya di perkotaan. Menempati rumah warisan keluarga, ia harus berbagi ruang dengan keluarga besarnya. Di sini luas tanahnya kurang lebih 3 kali 8 meter, ada 4 kakak. Di sini ada 23 orang, termasuk sama 5 anak kecil. Ya, tidur susah. Saya biasanya sih begadang sama 4 saudara saya, sampai jam 6 pagi baru saya tidur. Kalau tidurnya nggak cukup, saya suka nginep di rumah temen. Itu juga kan kalau diajakin sama temen. Kalau tidur di teras tetangga, adik saya. Punya rumah sendiri masih sebatas mimpi bagi Isnan. Ini sih kepikiran. Cuman kan kalau ngamen itu kan kadang kan dapet nih ya pas-pasan, kadang buat makan doang. Ya, jadi kayaknya agak susah kalau buat punya rumah. Standar kebutuhan ruang per orang di Indonesia adalah 9 meter persegi. Sulitnya punya rumah juga dialami Alfonsius. Karyawan swasta ini memilih mengontrak karena lebih terjangkau. Untuk transportasi itu dari penghasilan bulanan bisa sampai 20%, 80% untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk saat ini memang lebih memilih untuk ngontrak itu dengan istri karena lebih dekat ke kantor untuk mobilitas. Untuk beli rumah di Jakarta agak susah ya mas, mau nggak mau kalau mau beli rumah kan di Jakarta sekarang harus di daerah pinggiran. Indonesia berada di peringkat keempat sebagai negara dengan harga rumah paling tidak terjangkau di dunia. Pada 2025, pemerintah berencana membangun 3 juta rumah. Fokusnya untuk masyarakat berpenghasilan di bawah 8 juta rupiah per bulan. Pemerintah harus mulai mendorong hunian yang terjangkau di tengah kota dalam bentuk hunian vertikal. Bagaimana pembangunan kota itu ke depan misalnya ya, infrastruktur jalan pasti sudah ada, sistem transportasinya sudah terbangun. Persoalannya terintegrasi tidak dengan lokasi-lokasi perumahan. Itulah yang kemudian nanti harus diantisipasi. Sahabat DW, gimana perjuanganmu untuk bisa punya rumah? Kita diskusi di kolom komentar ya.